Selamat datang di channel Faruk. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya kan? Saya akan mengalur kelanjutan dari manga Mano Kakera yang berjudul Dissection Girl atau Pembedahan Wanita, dan tentunya dari karya Junji Ito. Oke lah, langsung saja ke alur cerita manganya. Cerita berawal di Central Medical Universitas, di mana di lab pembedahan ada siswa yang belajar kedokteran. Karena sebagai dokter, harus menghafal setiap tubuh manusia, dan semua mayatnya itu adalah sumbangan dari sains. Saat dosennya menyuruh memulai, dan salah satu nama siswa yaitu Tatsuro. Tatsuro diperintahkan temannya untuk membuka. Saat melihatnya, mereka kaget, karena mayatnya seperti masih muda, dan juga seperti masih hidup. Tatsuro melihat wanita mayat itu sedang berkedip. Temannya merasa tidak percaya. Ketika Tatsuro menyentuh wanita mayat itu, merasa seperti hangat. Jadi Tatsuro menyimpulkan bahwa wanita itu masih hidup. Tatsuro melaporkan kepada pengajarnya, dan pengajarnya mengecek wanita itu. Wanita itu tiba-tiba tersenyum, dan akhirnya terbangun. Di sini mereka sangat kaget. Mereka menanyai kenapa bisa ada di sini. Wanita itu menjawab bahwa dia bersikeras ingin dibedah tubuhnya. Wanita itu memohon untuk dibedah badannya. Sungguh wanita aneh ya kan? Karena kejadian itu mereka melaporkan ke polisi, tetapi wanita itu melarikan diri. Di waktu yang lain Tatsuro mengobrol panjang lebar atas kejadian di waktu itu, dan ada rumor bahwa wanita itu di jalan memohon seseorang untuk membedahnya. Tatsuro memikirkan mungkin saja wanita itu adalah teman masa kecilnya bernama Tamiya Rureko. Di masa kecilnya, Ruriko mengajak Tatsuro itu bermain dokter-dokteran. Lalu mereka bermain dengan alat stetoskop. Karena merasa bosan dengan yang tadi, Ruriko meminta Tatsuro mengambil alat pembedah ayahnya di rumah sakit. Tapi saat mengambil alat bedahnya, ada suster yang hampir ketahuan Tatsuro. Ruriko mencoba alat bedah itu, lalu dicoba ke hewan katak. Di sini Ruriko tertawa mengerikan. Katak itu lari setelah dibedah. Tatsuro meminta untuk dikembalikan alatnya, tapi Ruriko tidak mau. Karena Tatsuro sering bermain bedah hewan dengan Ruriko, temannya mengejek karena memanggil Tatsuro seorang pembedah. Setelah itu, Tatsuro akhir-akhir ini menghindari Ruriko. Tapi Ruriko mengajak untuk membedah kucing atau hewan yang besar. Kalau Tatsuro tidak mau, Ruriko di sini mengancam Tatsuro akan dibedahnya. Lalu Tatsuro lari ketakutan. Tetapi perut Ruriko sangat sakit saat mengejar Tatsuro. Cerita kembali ke Tatsuro yang sudah besar. Saat berjalan, dia melihat Ruriko yang melihatnya. Tatsuko lari ke rumahnya. Di rumahnya, ia melihat Ruriko di tempat tidurnya. Lalu Ruriko meminta Tatsuro membedah badannya. Tatsuro lari ketakutan. Lalu 20 tahun kemudian, pembelajaran pembedahan dimulai. Siswa melaporkan ke pengajarnya karena banyak jahitan. Ruriko sudah terlihat seperti meninggal, dan saat dibuka badannya, organnya sungguh sangat aneh, seperti ada hewan-hewan di dalamnya. Sungguh mengerikan. Mereka sangat kaget saat melihatnya, dan cerita manga pun berakhir. Untuk chapter selanjutnya nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.